Halo rakyat biasa. Di video kali ini kita bakal ceritain kisah perjalanan singkat Kiai Haji Agus Salim. Sebenarnya materi kita itu ada di Google teman-teman. Tapi buat teman-teman semua yang males baca Google nih, teman-teman bisa simak video kita berdua ya teman-teman. Kiai Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq, artinya adalah pembela kebenaran. Kiai Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan di Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Kiai Haji Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. 2 bahasa asing di Timur Tengah, bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Kiai Haji Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar Kiai Haji Agus Salim ditempuh di Eropa Leertje School, sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke Jorge Burger School, Koning Willem di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Kiai Haji Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda di sana. Pada periode inilah Kiai Haji Agus Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Pada tahun 1912 sampai dengan 1915, Kiai Haji Agus Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, Holland Inland School. Kemudian pada tahun 1915, ia terjun ke dunia jurnalistik di harian Neraca sebagai wakil redaktur. Setelah itu, diangkat menjadi ketua redaksi. Kiai Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar Al-Matsir dan dikaruniai 10 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian mendirikan surat kabar Fajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di kota Yogyakarta dan membuka kantor Advis and Informasi Bureau Penerangan Umum. Bersama dengan itu, ia juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Menurut catatan, Kiai Haji Agus Salim pernah beberapa kali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II, Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Muhammad Hatta. Ia termasuk salah satu tokoh yang berjasa bagi terciptanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Dalam buku Haji Agus Salim 1884 sampai dengan 1954 tentang perang, jihad, dan pluralisme, karya Sularto, Agus Salim mendapat julukan sebagai The Grand Old Man karena kepiawaiannya dalam melakukan perundingan dengan negara-negara Arab serta memimpin delegasi Indonesia di Forum PBB pada tahun 1947. Peran Kiai Haji Agus Salim dalam diplomasi diawali ketika ia ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Kiai Haji Agus Salim mengungkapkan argumen bahwa Indonesia bukan bagian dari kerajaan Belanda. Argumen tersebut didasarkan pada realita bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Maka dari itu, menurutnya Belanda tidak memiliki dasar kekuasaan atas Indonesia.
Dalam jurnal Diplomasi Republik Indonesia di Mesir dan negara-negara Arab pada tahun 1947, karya Suranta Abdurrahman, pemerintah Indonesia menunjuk Kiai Haji Agus Salim sebagai Ketua Misi Diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab pada April sampai dengan Juli 1947. Misi diplomatik Indonesia ini bertujuan untuk menghimpun pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab demi menghadapi sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus tahun 1947. Pada perkembangannya, Kiai Haji Agus Salim berhasil memimpin tim delegasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara Mesir, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Keberhasilan misi diplomatik Indonesia di negara-negara Arab tidak terlepas dari kemampuan penguasaan bahasa Arab serta keahlian argumentasi Kiai Haji Agus Salim. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kiai Haji Agus Salim kembali ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Dalam sidang ini, Kiai Haji Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda yang pertama. Berkat pidato dari Kiai Haji Agus Salim dan tim delegasi, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait permasalahan agresi militer Belanda yang pertama. Setelah mengundurkan diri dari dunia politik, pada tahun 1953, ia menulis buku dengan judul Bagaimana Takdir. Tawakal dan tauhid harus dipahamkan yang lalu diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Kiai Haji Agus Salim meninggal dunia pada 4 November 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk stadion sepak bola di Kota Padang. Keren ya, Kiai Haji Agus Salim bisa 4 bahasa Eropa, 2 bahasa Timur Tengah. Wah, keren banget ya. Kalau zaman sekarang tuh udah kayak Vicky Naki. Nah, iya bener, Vicky Naki. Jadi bisa. Totalnya berapa bahasa tuh Bon ya? Bahasa Belanda, Prancis, Inggris, Jerman. Terus kalau yang itu di Eropa ya Ngar, kalau yang di Timur Tengah, Turki, sama bahasa Arab Ngar. Berarti 6 bahasa nih Bon. 6 bahasa ada, 7 ya sama Indonesia nih. Iya, sama tuh lagi Ngar, apa nih? Jepang. Jepang, Bisa berarti 8 bahasa. bahasa loh teman-teman. Kiai Haji Agus Salim ya, keren banget. Keren banget sumpah. Dan gak cuma itu aja Ngar, Kiai Haji Agus Salim tuh anak dari yang bukan orang biasa-biasa gitu Ngar, bukan rakyat biasa. Bapaknya itu kepala jaksa di Pengadilan Tinggi Riau Ngar. Wah, orang tuanya nih Bon ya. Dan dia kepala jaksa ya? Kepala jaksa di Pengadilan Tinggi Riau. Oke. Dan dia itu sama kayak sekolahnya B.J. Habibie Ngar, di Orge Burger School. Orge gitu. Burger School, satu sekolah atau sekolah yang sama aja nih? Sekolah yang sama. Sekolah yang sama aja ya Bon ya. Tapi nggak tahu sih Orge kayak Burger School. saat tahun yang sama, nggak tahu juga sih. Mungkin itu emang sekolah yang sama kan, B.J. Iya. Habibie juga di situ kan. B.J. Habibie juga di Harga Burger School dan Kiai Haji Agus Salim juga di situ ya. Dan Kiai Haji Agus Salim itu menjadi alumni terbaik di Asia, di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu apa? Indonesia nggak? Indonesia Iya, ya, dulu itu kan alumni terbaik ya? alumni terbaik se-Indonesia gitu kalau Indonesia. sekarang se-Indonesia. Wah, keren banget. Kelas Keren banget. teman-teman. Nah, Kiai Haji Agus Salim Ngar, kontribusinya buat Indonesia banyak banget Ngar. Oke. Terutama di bidang pendidikan Ngar. Kiai Haji Agus Salim ngebuka sekolah Ngar, namanya Holland Inland School. Sekolah khusus bahasa Belanda Ngar. Oh, sekolahnya tuh masih berbahasa Belanda Bon ya? Masih bahasa Belanda. Tapi itu Kiai Agus Salim yang membuka yang membangun sekolahnya. sekolah dasar itu Iya, ya. benar. SD lah sekarang ya Bon ya. SD ya. Wah, keren banget. Sekolah dasar. Bukan cuman buat Indonesia juga Ngar, tapi buat umat Islam gitu. Kiai Haji Agus Salim pemimpin Sarekat Islam Ngar di Indonesia. Serikat Islam Iya. itu Kiai Agus Salim ya Bon ya, pemimpinnya. Iya, pemimpinnya Ngar, bener. Oke. Dan Kiai Haji Agus Salim juga dikirim ngebuat ke PBB, ngebuat delegasi yang di Indonesia tuh Ngar. Oh iya, kalau itu gue juga sempet dengar tuh yang ceritanya tuh keren itu Kiai ya. Agus Salim bersama Sultan Syahrir kalau nggak salah tuh ya, dia dikirim Muhammad untuk Hatta. Iya, Muhammad Hatta juga dikirim tuh untuk ke PBB ya, delegasi Indonesia Delegasi ya. Indonesia. Kan pada saat itu Indonesia udah merdeka tapi belum diakui sama dunia. Oh, makanya itu kayak
Kiai Haji Agus Salim itu dikirim Bon ya. Dikirim ya sama untuk delegasi delegasi itu ya. delegasi itu untuk apa ya namanya ya, diakuin apa sih bahasanya kalau negara, diakuin sama negara-negara lain. Kemerdekaannya ya, iya, diakuin kemerdekaannya, ya. kedaulatannya. Kedaulatannya loh. Dan juga waktu saat sidang PBB ya kalau nggak salah ya itu Kiai Agus Salim tuh sempet diledekin katanya Bon. Diolok-olok ya? Iya diolok-olok sama audiensnya tuh. Katanya ada yang ngolok-ngolok tuh be Ya, karena gitu Kiai ya. Haji Agus Salim berjenggot. Padahal jenggot itu sunnah Bon ya. Sunnah bener. Tapi diledekin dan akhirnya Kiai Agus Salim tuh ngebalesnya Bon ya. Pada saat pidato ya? Iya pada saat pidato loh. Dia ngebalesnya di situ tuh keren banget ya. Elegan banget dia ngebalesnya. Saya bisa 8 bahasa. Saya bisa 8 bahasa. Dan saya bisa bahasa hewan-hewan juga bisa. Kenapa di sidang, kenapa di pertemuan ini, kenapa ada hewan di belakang? Kambing ya, soalnya bembe ya. Kenapa ada kambing di belakang? Saya pakai bahasa manusia dulu, nanti saya bakal pakai Ganti bahasa bahasa. binatang. Keren banget ya. Itu Iya, elegan banget ya. satir Gar. banget Iya. Bon ya. Gokil loh itu. Bukan kayak kita gitu, kalau yang emosi marah jadi kayak gimana ya, jadi kayak ngerendah banget gitu. Bener. Tapi dia benar-benar elegan merah tuh, keren Itu banget. nyindirnya kena banget sih ya. Kena banget, sumpah itu. Apalagi di saat sidang kayak gitu Sidang kan ya. dunia. Sidang dunia loh. Sidang dunia. Disindir sama satirnya tuh kuat banget emang Kuat Kiai Agus Salim tuh. Gokil. Lagi pidato keren banget ya. Tapi masih santai kan Masih tuh, santai, nggak emosi. masih apa ngelanjutin Ngelanjutin pidatonya dulu pidatonya, ya iya. kan. Wah gokil banget loh. Keren banget sumpah itu. Bener-bener ngebekas di otak tuh cerita itu tuh. Iya. Kayak Haji Agus Salim. Tahu saya di sidang ini isinya manusia Manusia semua, semua. tapi Kenapa kenapa ada ada binatang di ruangan ini? Iya. Wah gokil, Keren, keren. sumpah. Satir banget loh. Dan bukan cuma delegasi ke Eropa doang, Gar. Oke. Kiai Haji Agus Salim juga delegasi ke Timur Tengah, Gar, ke negara-negara timur. Oh iya ya, minta dukungan juga Iya, ya minta supaya dukungan nih supaya- Indonesia merdeka ya Bang ya. Supaya mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi kan itu Indonesia merdeka kan tahun segitu. Sebenarnya 1945 udah merdeka Udah kan Bang, merdeka, ya. iya. Tapi Itu supaya biar diakui seluruh dunia aja kan ya, itu kan ya. Itu kan tahun 1947. Oh, setelah merdeka kan agresi militer Belanda kan ada yang pertama, ada yang kedua kan tuh. Katanya mau pulang, nggak taunya dia nguasain bandara Jogja, apa namanya lupa. Lapangan apa gitu lupa. Bang Mangkubur. Nah iya, lapangan Mangkubuwono. Jenderal Sudirman. Ada tuh. Di cerita Jenderal Sudirman Ada tuh, di Bang, ya. cerita Jenderal Ada ya. Sudirman. Nyambung banget. Enggak, yang makanya Jenderal Sudirman akhirnya kecewa kan, udah nggak iya. percaya lagi nih sama Belanda, perjanjian tentang Belanda, perjanjian Linggarjati. Kayak hampir clash sama Presiden Soekarno kan, bukan beda pendapat sih, bukan Iya. clash. Karena Presiden Soekarno juga masih berjuang di PBB Iya, ya, di kancah PBB. dunia. Sedangkan Jenderal Sudirman yang udah berjuang banget Iya. nih, udah nggak percaya lagi sama Belanda, Iya. udahlah. Gitu. Udah dikecewain kan, mengkhianat. Buat teman-teman semua nonton tuh cerita kita Iya. tentang cinta Jenderal Sudirman ya, Bang, ya, ada ya. di situ. Itu lengkap, keren tuh. Keren banget itu sumpah. Kiai Haji Agus Salim juga mengeluarkan buku Bon ya, yang Iya. tadi tuh bagaimana takdir, tawakal dan tauhid harus dipahamkan, yang lalu diperbaiki juga menjadi ini bukunya dikoreksi nih, Iya. direvisi, yang judulnya Keterangan Filsafat tentang Ilmu Tauhid, Takdir dan Tawakal. Itu akhirnya buku Kiai Haji Agus Salim tuh Bon ya. Nggak nulis buku itu tuh. Keterangan filsafat tentang tauhid, takdir dan tawakal. Keren kali buku Bon ya. Keren kayaknya, Gar. Kita beli nggak nih? Boleh. Boleh ya. Tapi kan belum ada headset, ayo nggak apa-apa. Oh, belum ada headset. Iya. Belum ada headset. Teman-teman nonton terus biar kami berdua dapat adsense, biar Bener. bisa beli bukunya Kiai Haji Agus Salim ya. Dan kita bisa baca. bertahan di dunia ini, nggak berharap kaya sih. Nggak berharap kaya, Iya. cuman kita senang aja ya sharing cerita-cerita kayak gini. Ini cerita-cerita keren-keren semua Bon ya. Orang-orang tokoh-tokoh keren cerita gitu kan. Agar teman-teman bisa tahu ya, Iya, bener, bisa tahu. menambah wawasan. Yang misalkan yang nggak sekolah juga bisa dapat ilmu pengetahuan. Iya yang nggak ada di sekolah Iya. ya kan bisa. Niat kita sih
yang gitulah. Iya, Penting niat lurus kita aja sih ya. menyelam sambil minum nata de coco. Nata de coco, nata de coconya tuh AdSense ya. Oke. Kiai Haji Agus Salim meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 di Rumah Sakit Umum Jakarta dan dimakamin di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Kalibata ya. Kalibata. Akhirnya. Namanya itu nggak diabadikan di Stadion Sepak Bola Padang di Kota Padang. Oh, namanya diabadikan tuh. Jadi nama-nama stadion nih ya di Haji Kota Agus Padang. Salim Stadium namanya. Wih, keren banget. Ya, Haji Agus Salim. Banyak banget ya kontribusinya untuk Indonesia. Nggak Pasti. cuman Indonesia doang ya, Islam juga kayak ngebuat buku tadi, ngebuat sekolah, pemimpin Serikat Islam. Indonesia ngirim ke Haji Agus Salim ngebuat ke luar negeri gitu buat delegasi. Bukan sembarangan gitu, bukan orang yang Bener. sembarangan gitu. Dari Walaupun kecilnya ya. diledekin ya, Iya. itu ya di delegasi. Mungkin orang Eropa ngelihat Kiai Haji Agus Salim mungkin ngeremehin kan ya, pakai peci, jenggotan kan, Mata, iya, pakai kacamata, tongkat. ya, sederhana banget bajunya, Iya. celananya, mungkin dia nggak rendah. Pas Padahal mah buset, latar belakangnya keren Keren. banget boleh. Sekolah di luar negeri. Iya. Sama satu sekolahan, bukan satu sekolahan sih ya. Sekolahnya sama Sama. kayak B.J. Habibie Iya. kan ya. Gokil. tapi gue jadi insecure gitu ya kan, latar belakang gue juga nggak jadi rakyat biasa doang gitu. Wah sama dong gua, latar belakang gua juga kayaknya masih biasa-biasa aja ya. Dan sekarang gua juga berpikir kalau pendidikan itu ternyata penting banget ya. Sumpah penting banget. Tapi Jenderal Sudirman latar belakangnya biasa-biasa aja kan. Wah, tapi Emang daya semangatnya, juangnya. pendidikannya juga kan. Iya, daya juangnya juga keren. Pendidikannya pinter juga sih emang kan. Pendidikan penting sih emang. Walaupun kayak misalkan kayak di kampus yang murah, ya kan? Kampus yang murah, sekolah yang murah, nggak apa-apa aja aja kan. Jangan pernah malu ya. Jangan pernah malu ya. Toh kalau di kampus yang mahal, apa sekolahan yang mahal, dia lulus dari situ juga belum tentu jadi apa-apa gitu. Kalau bapaknya bukan siapa-siapa juga kalau jadi apa-apa kan. Wah, kalau bukan bapaknya siapa-siapa, kalau Iya. bapaknya anggota DPR gimana? Nah, kalau bapaknya anggota DPR mungkin bisa jadi apa-apa. Bisa jadi apa-apa ya. Iya kan? Tapi buat yang rakyat biasa kayak kita nih ya, boleh Yang mungkin bapaknya bukan siapa-siapa. apa ya? Semangat terus aja, semangat terus, belajar terus gitu kan ya. Apa namanya? Jangan pernah bosan dah. Privilege, namanya privilege. Privilege. Ya. Kalau kayak kita orang emang punya privilege Nggak bro. punya sih, tapi- Susah ya, emang kita harus berjuang sendiri. Sendiri. Teman-teman semua jangan putus asa lah, Putus asa. jangan Benar, teman-teman semua jangan putus asa ya, walaupun kita berdua hampir bunuh diri ya. sangat. Kita ya itu story gelap banget ya. Kita cuma bisa nyemangatin, tapi nggak bisa semangatin diri sendiri ya. Bener banget teman-teman. Semangat terus. Walaupun kita rakyat biasa, kita pasti bisa lah. Kita ikutin tokoh-tokoh kayak Jenderal Sudirman Iya, ya. Banyak kok tokoh-tokoh yang apa ya, yang mungkin kan dari rakyat biasa. Iya, dari rakyat biasa. Jadi orang yang berkontribusi banyak untuk buat Indonesia. Tapi lebih banyak orang-orang yang berpendidikan Iya, sih sepertinya. berpendidikan. Berpendidikan yang bener-bener tuh di-create Iya, banget ya. di-create banget dari kecil gitu. Dari kecil bener dipersiapkan. Iya, dipersiapkan nih anak. Jadinya tapi sih itu emang gimana ya, nggak, kalau bicara takdir emang jadi kayak anak tukang beca jadi apa-apa gitu. Tapi kalau dipersiapkan kayak udah emang takdir dari awal di-create gitu kan. Udah enak banget ya. Iya, udah enak banget. Kalau udah di-create dari awal tuh jadinya buat Indonesia pun seneng gitu Iya, kan. seneng walaupun nggak dikasih. Walaupun iya dikasih apa-apa di sekolahin iya. ke luar negeri kan Iya. gitu mungkin Beberapa ya. Iya. Beberapa. Wakanda emang Ya Wakanda. Tidak Wakanda kan. jauh banget itu ke Indonesia. Bukan. Anda coba sekarang buset dah. Susah banget Susah. apalagi dengan dunia yang perdigitalan kayak gini kan ya, Gampang viral. gampang juga redupnya. Iya, gampang viral, gampang redup. Udah gitu yang viral kan yang nggak ada isinya. Itu yang terhibur doang. Emang harus terhibur sih tapi. Ya kalau kata orang-orang TikTok itu bagus sih, tapi Bagus tapi banyak bagusnya,
tapi lebih banyak juga sampahnya. Banyak sampahnya juga. Ada yang bagus sih, tapi lebih banyak sampahnya. Tergantung kita filternya juga ya. Tergantung kita milih. Makanya teman-teman semua nonton rakyat biasa aja deh ya. Oh, kalau kata Jafar, gimana seorang itu tergantung pada FYP TikToknya. FYP TikToknya itu kayak seseorang Iya. kayak gitu ya. Dia isinya apaan aja nih gitu ya, cewek-cewek semua. Kali buka beranda, wah ini nih yang sering Cewek-cewek. ditonton nih ini. Cewek-cewek joget. Ayo teman-teman semua, apalagi dunia sekarang tuh udah kayak saling sikut, saling wah teman-teman semua tuh harus ya bukannya nasihatin sih ya, tapi lebih kayak nge-warningin aja Warning gitu. banget. Dunia tuh kasar banget. Asli. Udah bertahan juga udah alhamdulillah sumpah. Bisa bertahan hidup juga udah alhamdulillah banget gitu Bon ya. Iya. Kayak misalkan ada rokok sebungkus ya bagi dua aja sama Iya. Jibon nih kan, itu udah Supaya seneng sama-sama aja gitu, senang. maksudnya udah bisa gitu kan. Biar sama-sama ngerokok ya. Gimana kalau kita nanti kita bisa kayak buka usaha terus jadi Iya. orang yang sukses, bisa bantu orang banyak, bisa sharing gitu kan ya. Itu keren banget sih menurut gua. Ternyata berjuang banget sih ya. Berarti ya. Dan yang lebih penting sih menurut gua bisa merasakan penderitaan orang lain. Oh. Bukan penderitaan ya, bisa merasakan perasaan orang lain itu. Kita bersimpati gitu ya. Itu namanya simpati ya. Iya, bersimpati. Kita bersimpati terhadap orang lain. Aku peduli ya. Wah, kalau negara kita kayak gitu keren kali Bu ya. Negara kita kayak gitu kan. Negara Wakanda maksudnya, negara negara Wakanda, Wakanda kayak negara gitu Wakanda. lah. Negara Wakanda tuh bisa bersimpati gitu. Keren. Apalagi anggota-anggota wakil-wakil anggota Wakanda nih itu sangat itu ya sih, sangat berempati banget gitu sama rakyatnya. Berempati banget kayaknya. Berempati banget. Tapi lu tadi kondangan enggak? Kondangan enggak, kayaknya gua enggak. Presiden Wakanda kan Lagi kan. gua lagi itu, nih lagi ngetek Oh, kan lagi ini. ngatek ya. Jawabnya jauh banget. Enggak ada mobil masa naik kuda. Naik kuda, delman. Oke rakyat biasa, sekian nih penjelasan kita tentang Kiai Haji Agus Salim. Kalau ada yang kurang atau salah atau pembahasan kita kemana-mana, tolong dimaafkan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen nambahin atau kritik kami, bisa di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan dukung terus nih channel kita berdua, channel Rakyat Biasa teman-teman. Dadah Dadah. teman-teman semuanya. Iya. Tentang diomelin ngerokok. Terus dibalas sama Kiai juga Salim. Negara-negara lain pada ngincer ini. Oh, iya. Anjing. Negara-negara lain ngejajah negara saya tuh karena mengincar ini. Anjing, rokoknya pun ditunjukin kok. Tahu tuh. Ini sebutannya the grand old man. Dia diomelin terus kayak ada tuh orang Eropa yang raja apa gitu. Ah, Eropa ya, bukan Iya, itu Raja ya. Eropa, bukan dia kayak Eropa ya. Dia kayak ini kan kaku gitu di sidang itu, kaku terus sama kayak jadi Salim nih begini. Ini tahu apaan gitu. Ini tahu apaan, ini tembakau katanya. Negara-negara Eropa pada ngejajah Indonesia buat ini katanya. Iya kan, Dibuang, itu kan, iya. anjir. Tahu dibakar kata. Denger kan lu Iya, ceritanya? dengar. Iya.